Hai teman pemilih, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai teman pemilih, tentunya untuk memberikan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi penting lainnya yang sangat menarik untuk kita ikuti. Masih bersama saya Nunung di podcast KPU Jateng edisi spesial Amazing Kapko. Ya teman pemilih, salah satu cara yang efektif untuk menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat adalah dengan melalui media siaran seperti radio, televisi, kemudian platform digital, audio, baik audio maupun visual. Dan komunikasi melalui media ini hendaknya menjadi jembatan antara KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum dengan masyarakat sebagai pemilih dan tentunya sebagai peserta. Melalui media siaran ini diharapkan masyarakat akan memahami, menyadari hingga membawa pengaruh untuk memberikan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu atas informasi yang disampaikan. Pemanfaatan media siaran diharapkan mampu meningkatkan literasi kepemiluan dan menekan informasi yang keliru. Untuk podcast KPU Jateng spesial edisi Amazing Kapku kali ini sudah bergabung di podcast KPU Jateng melalui daring Ketua Divisi Sojikli Parmas KPU Kabupaten Temanggung, Bapak RM Bagus Pratomo. Pak Bagus, Assalamualaikum. Apa kabar Pak Bagus? Waalaikumsalam Bu Nunung. Apa kabarnya Bu Nunung? Alhamdulillah baik juga, seperti Pak Bagus tampak segar dan semangat tentunya. Sehat-sehat pastinya, insya Allah. Baik. Sekali lagi terima kasih untuk kesediaannya hadir di podcast KPU Jateng. Tentunya kita akan memberikan informasi kepada teman pemilih nantinya. Banyak informasi penting nih yang dipunya KPU Kabupaten Temanggung tentunya. Sebelumnya boleh disapa dulu Pak Bagus, teman pemilih podcast KPU Jateng. Baik, terima kasih Bu Nunung dan kawan-kawan dari KPU Provinsi Jawa Tengah. Kami merasa sangat terhormat atas kesempatan yang diberikan oleh KPU Jawa Tengah sehingga podcast Obsesi KPU Temanggung bisa berkolaborasi dengan podcast KPU Jawa Tengah. Mudah-mudahan pesan-pesan yang nanti akan kita sampaikan di sini akan bermanfaat untuk teman pemilih semua, baik para pemirsa podcast maupun pemirsa Obsesi. Baik, luar biasa. Pak Bagus, kalau berbicara tentang informasi yang harus disampaikan oleh KPU kepada masyarakat, obsesi podcast yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Temanggung ini kayaknya dengan desain yang baru, wajah baru ini membuat penyampaian informasi menjadi menarik ini oleh KPU Kabupaten Temanggung. Sejak kapan nih Pak Bagus obsesi ini tayang begitu? Oke, kita sebenarnya baru dari tahun lalu, Bu Nunung. Jadi kita kalau dibanding kabupaten kota lain mungkin termasuk pendatang baru ini kategorinya ya. Tapi Temanggung memang dengan segala keterbatasan yang ada saat itu, kami bersyukur tim kami bisa gotong royong, solid. Kemudian kita mempersiapkan podcast yang baru ini, yang alhamdulillah ini sudah sampai di episode ke-17 kemarin. Dan antusiasme masyarakat juga khususnya di Temanggung ini baik tokoh-tokoh masyarakat, berbagai kelompok masyarakat setiap ada episode baru ini pasti menunggu-nunggu dan kemudian memberikan respon yang positif. Ya harapan kami sama seperti KPU kabupaten yang lain. Artinya melalui podcast ini harapannya kami bisa menyampaikan informasi-informasi primer terkait kepemiluan, terkait pilkada agar masyarakat bisa terhindar dari informasi-informasi yang kurang tepat gitu ya. Kita tentu berharap KPU ini jadi sumber informasi primer untuk masyarakat. Betul sekali. Berbicara tentang pemilu tentunya ingat ke KPU, informasinya yang dipunya oleh KPU tentunya informasi yang akurat begitu ya Pak Bagus. Iya. Pak Bagus berbicara tentang media siaran. Bagaimana menurut Pak Bagus nih peran media siaran dalam menjembatani informasi pemilu antara penyelenggara dan masyarakat? Kami percaya bahwa peran media itu sangat besar.
bahwa ketika kita bertahan hanya dengan metode konvensional dalam melakukan tugas sosialisasi dan pendidikan pemilih, maka ini ada banyak sekali keterbatasan di dalamnya. Apalagi kalau kita dihadapkan pada kondisi keterbatasan anggaran itu akan makin berat. Artinya yang bisa kita sentuh, yang bisa kita interaksi hanya orang-orang yang bisa kita undang, hanya orang-orang yang bisa kita sowani, kita datangi. Tapi dengan kita memanfaatkan media secara optimal, tadi Bu Nunung sudah sebutkan, hari ini media bukan terbatas hanya pada TV dan radio, bahkan YouTube, kemudian media sosial. Ini kita bisa menjangkau masyarakat di setiap desa, kita bisa menjangkau bahkan masyarakat di setiap rumah. Karena setiap orang sekarang asik dengan gadgetnya masing-masing, mereka bisa menikmati informasi kita bahkan di atas kasurnya. Sehingga ini kita bisa menjangkau masyarakat setiap saat. Nah, ini yang kita ingin optimalkan terus ke depan. Bagaimana tugas utama kita, sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan, ini bisa memanfaatkan pengembangan atau perkembangan media yang optimal begitu Bu Nunung. Sekaligus selain sosialisasi, kami memandang media ini juga menjadi wadah di mana kita bisa melaporkan ke masyarakat apa saja kegiatan kita, ya. Sehingga tidak ada anggapan bahwa KPU itu tidak bekerja ketika tahapannya selesai. Nah, ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kita secara moral ke masyarakat melalui mengaktifkan media kita. Di situ masyarakat bisa memantau setiap harinya apa saja yang kita kerjakan. Menjadi bagian penyampaian kita kepada masyarakat bagaimana KPU sebagai lembaga ini tetap berjalan meskipun di luar masa tahapan, dan tentunya bagian dari pendidikan pemilih yang harus kita lakukan yang tadi disampaikan oleh Pak Bagus, menjadi tanggung jawab KPU untuk menyampaikan secara langsung, dan media siaran ini menjadi langkah yang efektif untuk KPU tentunya ya Pak Bagus. Tapi tentunya ada strategi yang diambil oleh KPU untuk menyampaikan siaran informasi secara langsung kepada masyarakat, yang tentunya dengan media yang sangat efektif ini tadi. Kalau di Temanggung sendiri, strategi apa yang digunakan untuk menyampaikan informasi agar diterima oleh seluruh segmen masyarakat, Pak Bagus? Baik, jadi kita melihat bahwa perkembangan media ini kan mendatangkan manfaat untuk kita. Tapi di sisi lain kita juga harus sadar bahwa ketika kita menyuguhkan informasi di media hari ini, audiovisual ini harus menarik untuk masyarakat. Artinya kalau kita sekedar menyuguhkan informasi tapi kemasannya ini tidak menarik, maka Gen Z, Gen X ini kayaknya juga jenuh untuk mengakses informasi kita. Maka ini yang paling penting yang perlu diperhatikan selain keakuratan informasinya, kemudian update informasinya, dan kesesuaian antara informasi dengan kebutuhan masyarakat. Yang paling penting lagi dari media ini adalah bagaimana kita mengemas secara audio maupun visual sebuah tampilan yang menarik untuk masyarakat. Kita bisa melihat pergeseran budaya sebenarnya jangka panjang dari peradaban manusia ini, yang tadinya kita hanya sekedar mengenal dan menggemari membaca buku, kemudian bergeser mulai ke surat kabar, dan akhirnya bergeser ke radio, TV, dan hingga sekarang ini eranya media online, media sosial. Artinya manusia ini dari masa ke masa sebenarnya makin membutuhkan informasi yang menarik, yang berwarna, yang beragam gitu. Nah, itu kita harus mengikuti perkembangan zaman juga seperti itu. Saya pikir KPU juga seperti itu. Maka kami bersyukur sekali bahwa di Temanggung ini kami diperkuat tim yang solid, yang performa kerjanya luar biasa, didominasi anak-anak muda yang kreatif. Karena kerja kreatif seperti ini tidak mungkin terlaksana kalau kita tidak punya tim kreatif. Alhamdulillah di KPU Temanggung kita punya tim kreatif, anak-anak muda yang mendominasi, dan kita juga mengkolaborasikan dari semua subbag. Jadi kami punya tim media yang terdiri dari seluruh subbag personilnya. Kenapa kami membutuhkan itu? Karena kami percaya setiap subbag ini punya tupoksi masing-masing, dan ketika ini kita suguhkan ke masyarakat yang bisa mendeliver pesan secara detail, ya subbag masing-masing tersebut. Jadi kalau kita mempublikasikan acaranya Rendatin, ada tim dari Rendatin yang berkecimpung langsung di situ dari A sampai Z. Dia bertanggung jawab untuk captionnya, untuk
momen-momen apa yang harus muncul kita suguhkan ke masyarakat. Karena khawatirnya kalau subak lain kan tidak mendalami sedetil itu. Itu yang kolaborasi internal yang terjadi di Temanggung sampai hari ini, alhamdulillah dukungan teman-teman luar biasa sekali, dan kita ada pembagian tugas detil untuk masing-masing platform media. Jadi ada yang bertanggung jawab khusus misal untuk YouTube, untuk website, untuk IG, TikTok, itu masing-masing orang yang berbeda agar fokus. Kemudian di masing-masing platform bahkan kita punya ada yang namanya ragam demokrasi. Itu jenis-jenis itu ada adminnya masing-masing. Jadi ada yang ngurusi desainnya jejak demokrasi khusus, ada yang ngurusi desainnya JDIH juga kami gandeng di dalam tim media ini, dan lain sebagainya. Ini yang kami jalani selama ini seperti itu, Bu Nunung. Tentunya juga perlu berkolaborasi dengan pihak eksternal. Itu juga kami syukuri karena Temanggung ini punya Temanggung TV, punya Radio Temanggung FM, di mana dua media milik pemerintah daerah ini prestasinya juga nggak kaleng-kaleng. Jadi mereka secara tampilan oke, dan alhamdulillahnya mau berkolaborasi dengan KPU Temanggung. Kami banyak belajar dengan mereka sejak awal. Kami gandeng mereka dan kita adakan transfer of knowledge sehingga teman-teman di KPU ini pelan-pelan belajar videografi, belajar editing video, desain grafis, sampai ke public speakingnya gitu ya. Public speaking dalam artian verbal maupun membuat naskah berita di website maupun caption medsos, ini kita belajar dari teman-teman media. Alhamdulillah ini menjadi sebuah keunggulan yang kami syukuri, Bu Nunung. Dan nggak hanya timnya saja, kayaknya ini penggawanya Pak Bagus sendiri sebagai Kadifsos Dikli Parmas ini nggak segan juga ya in-frame bareng sama teman-teman sampai ngisi ke konten. Itu hal menarik loh Pak Bagus, nggak hanya ngedirect saja, tapi bisa langsung ikut terjun bersama dengan teman-teman. Ya, kita sifatnya menyemangati teman-teman, Bun. Artinya kalau kita hanya bisa memerintah, menyuruh, tentunya semangat teman-teman akan beda dengan kita terlibat langsung di dalamnya. Sehingga itu yang saya ingin semangati ke teman-teman semua. Saya terlibat langsung dalam proses apapun yang kita kerjakan gitu. Jadi soliditas tim itu yang paling utama bagi saya untuk memastikan tim ini bisa bekerja dengan baik. Nah, luar biasa. Ini kayaknya harus dicontoh untuk kabupaten kota yang lain, mungkin yang masih semangatnya belum konsisten, ini bisa main ke Temanggung untuk berbagi, mencari ilmu yang mencari semangat yang baru begitu. Ambil ilmu nih dari Temanggung boleh juga nanti. Sama-sama belajar, Bu Nunung. Kita juga masih perlu belajar banyak sekali. Iya betul sekali, karena belajar nggak berhenti hingga tujuan nanti tercapai. Pak Bagus, tentunya informasi yang kita sampaikan tidak hanya kita tujukan untuk satu lingkup saja. Kita juga pengennya informasi ini bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Tentu kalau di Temanggung mungkin nggak hanya di Temanggung saja, tapi bisa diterima oleh teman pemilih yang ada di luar Jawa, bahkan seluruh Indonesia. Sejauh mana ini bahasa, gaya penyampaian, dan durasi siaran mempengaruhi efektivitas komunikasi di media, Pak Bagus? Penting sekali ya, jelas penting sekali, Bu Nunung. Jadi dalam memproduksi sebuah konten tentu perlu riset yang mendalam. Nah, riset ini yang biasanya akan menjadi proses yang lebih panjang daripada produksinya konten itu sendiri gitu ya. Karena riset ini akan menentukan seberapa kualitas dari konten yang akan kita suguhkan. Nah, kita harus cari tahu nih kebutuhan masyarakat apa. Kemudian masyarakat ini tertariknya dalam hal apa kalau kita angkat tema ini misalkan. Kemudian nanti kita dalami semuanya, apa yang perlu kita bahas dari tema ini supaya masyarakat nanti menerima informasi yang utuh, tidak setengah-setengah, dan kemudian menjadi informasi yang benar-benar berbobot, gitu ya, berisi. Nah, setelahnya kita kan perlu mendeliver ini ke masyarakat. Maka pesan-pesan tadi benar yang Bu Nunung sampaikan, kita perlu atur tata bahasa yang sebaik mungkin, dan
serelevan mungkin dengan orang yang mau kita tuju. Tentu beda sekali kalau kita berbicara ke teman-teman Gen Z dengan para senior-senior yang usianya jauh di atas kita, penyampaian formal mungkin lebih efektif ketika kita berbicara dengan piantun-piantun sepuh, tapi ketika kita berbicara dengan Gen Z, Gen X, itu kita bisa pakai tata gaya bahasa yang lebih sopan, lebih rileks, lebih santai gitu, yang kemudian bisa menyatu dengan gaya mereka gitu. Nah, ini yang kita perhatikan seperti itu. Dan kemudian dari durasi ini juga kalau kita melakukan pengamatan, memang kalau konten yang durasinya terlalu lama ini akhirnya juga menjenuhkan gitu. Anak-anak muda ini lebih senang konten yang singkat tapi padat, informasinya kena sasaran. Ini kita buktikan apa? Konten-konten yang pendek seperti Reels itu jauh lebih digemari ketimbang konten-konten yang durasinya mungkin puluhan menit atau bahkan 1 jam lebih gitu ya. Dan ini akan menjadi efektif kalau mereka mengkonsumsi ini. Jadi walaupun singkat, tapi ternyata pesannya padat dan ini kena ke apa yang mau kita sampaikan ke mereka gitu. Jadi memang durasi yang pendek ini hari ini sepertinya lebih efektif untuk generasi muda kita kalau kita mau menyampaikan informasi lewat audio visual. Tentunya ini disesuaikan. Kalau menurut Pak Bagus tadi disesuaikan gimana kita bisa masuk ke teman-teman Gen Z, kemudian ke apa ya, para pemilih yang mungkin lebih senior dari kita. Ini harus disesuaikan. Tapi kan untuk menyampaikan informasi secara utuh dan bisa diterima oleh masyarakat ini nggak mungkin kita mengulang informasi yang sudah disampaikan kan Pak Bagus. Pak Bagus, untuk memberikan informasi ini tadi selain gaya bahasa, kemudian durasi penyampaian, tentunya harus dimulai dari sumber yang menyampaikan, yaitu orang. Di sini sumber daya manusianya harus mempunyai keterampilan khusus mungkin Pak Bagus. Nah, mungkin bisa disampaikan menjadi bekal kami sebagai pelaku dalam layar seperti saat ini. Apa saja dilakukan oleh reporter atau tim begitu menjadi bekal sebelum kita melakukan siaran khususnya. Baik. Saya sepakat Bu Nunung, artinya kualitas sumber daya manusia itu memegang peran kunci ya. Ketimbang informasi yang kita deliver itu paling penting kita pastikan dulu kualitas sumber daya manusianya ini memang mampu untuk melakukan tugas ini. Nah, ini yang kami pastikan dulu di awal di Temanggung ini. Tadi saya sampaikan memang awal-awalnya kami ini bergantung dengan teman-teman media. Jadi dalam berbagai kesempatan kami pasti harus menggandeng teman-teman Temanggung TV, teman-teman RTFM untuk menghandle berbagai kebutuhan kami untuk broadcasting gitu ya. Makin ke sini kan artinya kami merasakan ya selain berat dari segi anggaran juga tidak bisa kita kalau terus-menerus tergantung. Akhirnya kita mulai melakukan transfer of knowledge tadi. Kita mulai mengundang teman-teman untuk mengajari kami. Jadi kita bikin pelatihan-pelatihan, kita bikin bintek untuk internal SDM KPU Kabupaten Temanggung yang menghadirkan teman-teman media. Di sini teman-teman bisa belajar membuat naskah. Kita undang jurnalis. Kita ajari teman-teman untuk mengelola media sosial. Kita undang pegiat media sosial. Kita ingin belajar mengenai videografi, mengenai audio, kita undang teman-teman dari TV dan radio. Sampai terakhir kami juga melatih public speaking teman-teman di sini dengan mengundang Prokompim Setda di sini. Ini yang membuat artinya kapasitas atau kualitas dari SDM kita akhirnya nanti mampu untuk mengelola media kita. Nah, tadi apa saja kemudian yang kalau sudah pembekalan sudah cukup dan kita dianggap mampu untuk bertugas, maka tadi diawali dari riset. Segala sesuatu kita perlu melakukan diawali dengan riset. Apa yang mau kita angkat, siapa figur yang sedang akan kita hadapi. Kemudian nanti kita dalami latar belakangnya, tema bahasan ini kita dalami sedalam-dalamnya. Sehingga ketika akhirnya kita tampilkan ke masyarakat, sekali lagi tadi saya sampaikan, menjadi sebuah informasi yang berbobot.
Bisa jadi dalam satu episode obsesi contohnya ya, kalau kita ambil contoh obsesi. Bisa jadi sebenarnya saya juga tidak begitu memahami tema bahasan yang akan diangkat. Tapi itu menjadi PR kami untuk mendalami sebelum kita take. Nah, jadi sebelum taping itu menjadi PR kami semua untuk mendalami tema ini kira-kira nanti arahnya mau kemana saja gitu. Kita buat skrip naskah sedalam-dalamnya. Jadi saya biasa membuat mengawali dari 5W1H. Nah, dari 5W1H itu nanti kita dalami. 1W itu bisa banyak nanti nyabangnya. Misal kalau kita ngomong hanya masalah kapan. Kapan ini nanti bisa nyabang sampai 5 atau 6 kapan gitu. Ini kita kembangkan pertanyaan dalam-dalamnya. Nah, sehingga ketika akhirnya sudah tampil menjadi sebuah suguhan informasi ke masyarakat, seakan-akan saya itu ya sudah memahami tema bahasan tadi, padahal itu sebenarnya tema bahasan yang dadakan saya pelajari sebelum kita produksi. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab bagi seorang pengelola media sosial atau media apapun untuk melakukan riset yang mendalam terkait hal-hal yang mau kita sampaikan ke masyarakat, kemudian tadi secara teknis ya, bagaimana tata naskah itu teknis, pembuatan naskah yang baik juga harus dipahami. Kalau sampai hubungannya dengan audiovisual, maka juga teknis mengenai audiovisual ini harus benar-benar dipahami. Jadi misalkan kalau kita mau berbicara YouTube, podcast seperti ini, ya teman-teman memang terbiasa menyiapkannya dari jauh-jauh untuk memastikan di hari H ya tidak ada kendala gitu. Sama seperti acara kita hari ini Bu Nunung. Jadi ini mungkin sudah dari 2 minggu yang lalu kita nyeting studio ini untuk memastikan tidak ada kendala ketika kita kolaps dengan KPU Jawa Tengah. Nah, ini hal-hal ini alhamdulillah teman-teman sudah menguasai di sini. Baik, kalau bisa saya simpulkan, pentingnya kolaborasi dengan pihak lain bisa mendukung apa yang harus kita lakukan untuk memberikan informasi itu tadi. Kemudian dengan adanya kolaborasi tentunya ada transfer pengetahuan, transfer ilmu, dan pastinya transfer skill atau kemampuan dari pihak-pihak yang berkompeten ini kepada kita sebagai pengelola media internal KPU. Dan pentingnya riset sebelum penayangan sepertinya ini jadi hal krusial dan harus kita gali terus, terutama apa-apa yang harus kita sampaikan kepada teman pemilih. Sebelum teman pemilih tahu, harus kita dulu yang tahu. Begitu ya Pak Bagus? Benar sekali, benar. Ya, dan tentunya kesiapan dari teman-teman khususnya yang bertugas nanti menyampaikan informasi harus disiapkan sejak awal, sejak dini seperti yang tadi disampaikan Pak Bagus, dan tentunya jangan ragu untuk bisa menyampaikan informasi dengan baik dan akurat. Kita nggak akan menyampaikan informasi yang nggak baik kan ya Pak Bagus, terkait dengan tahapan tentunya, sehingga yakin saja informasi ini penting untuk masyarakat dan bisa diterima oleh masyarakat. Ini yang menjadi hal penting yang tentunya nanti bisa jadi bekal teman-teman khususnya KPU sebagai objek informasi ini ya, untuk bisa tampil dan memberikan informasi yang akurat, cepat, dan tepat sesuai dengan apa yang harus kita sampaikan. Begitu ya Pak Bagus. Pak Bagus, terima kasih sekali sudah bersedia hadir dan berbagi dengan kita semua melalui kolaborasi podcast KPU Jateng dan Obsesi KPU Kabupaten Temanggung. Kami berharap Pak Bagus bisa kembali hadir. Kalau saya sih pengennya Pak Bagus bisa langsung hadir ke studio podcast secara langsung. Jadi ngobrolnya dengan senang hati Bu Nunung. Kita menunggu kesempatan untuk bisa sowan langsung ke sana. Bisa, iya. Semoga nanti ada kesempatan baik dan ilmu-ilmu baik yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan salam untuk teman-teman di KPU Kabupaten Temanggung. Sama-sama Bu Nunung dan kawan-kawan semuanya di sana. Terima kasih atas kesempatannya untuk kami dan untuk pemirsa semuanya, pemirsa podcast maupun Obsesi. Terus ikuti
tayangan-tayangan terupdate dari podcast KPU Jawa Tengah maupun KPU Temanggung. Insya Allah kami berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi terupdate, akurat, yang bermanfaat untuk Anda semuanya. Ya teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang saya bersama dengan Ketua Divisi Sosdiklik Parmas KPU Kabupaten Temanggung, Bapak RM Bagus Pratomo. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah, tentunya untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan, dan informasi penting lainnya. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng berikutnya. Podcast KPU Jateng Terupdate, bersuara, kepemiluan. Kepemiluan.